Dalam laporan statistik umum tentang kemalasan, satu sumber menyebut bahwa sekitar 15% orang dewasa mengaku tidak melakukan apapun dalam periode tertentu, meskipun sedang luang. Dan kelompok manusia dalam hal itu, mereka tidak bergerak cepat, tidak selalu menonjol, tapi entah bagaimana, mereka bisa mencapai hasil yang besar. Kita menyebut mereka malas. Tapi mungkin, kata itu terlalu sempit untuk menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi. Karena jika dilihat lebih dalam, malas bukan selalu tentang tidak mau bekerja. Kadang, itu tentang memilih bekerja dengan cara yang lebih cerdas, bukan lebih keras. Tentang menolak sistem yang memaksa kita sibuk tanpa arah. Dan di video ini, kita akan membahas alasan kenapa justru orang malas bisa sukses. Bukan karena mereka punya tenaga lebih banyak, tapi karena mereka tahu bagaimana menggunakannya dengan tepat. Malas mendorong efisiensi. Bagi sebagian orang, kemalasan adalah kelemahan. Tapi bagi sebagian lain, itu adalah strategi bertahan hidup di dunia yang menuntut terlalu banyak hal sekaligus. Orang malas tahu satu hal sederhana, tenaga mereka terbatas. Jadi setiap langkah harus punya hasil yang sepadan. Bill Gates pernah berkata, "Saya akan memilih orang malas untuk pekerjaan sulit, karena dia akan menemukan cara mudah melakukannya." Dan benar, kemalasan sering memaksa orang berpikir lebih efisien, daripada mengerjakan sesuatu dengan cara panjang dan rumit. Mereka mencari jalan yang paling cepat dan paling sederhana. Contohnya bisa dilihat dari orang-orang yang mengotomatiskan tugas-tugasnya, bukan karena mereka rajin menulis atau membuat sistem, tapi karena mereka terlalu malas mengulang pekerjaan yang sama setiap hari. Dari rasa malas seperti inilah banyak ide lahir. Ide tentang efisiensi, otomasi, dan kenyamanan. Mereka tidak menghindari kerja keras. Mereka hanya tidak mau kerja keras yang sia-sia. Orang malas punya radar energi. Psikologi menyebutnya self-regulation of resources. Kemampuan seseorang untuk mengatur tenaga dan motivasinya agar tidak habis di hal yang tidak penting. Sebagian orang sibuk dari pagi sampai malam, tapi tidak tahu untuk apa. Sementara orang malas, justru peka terhadap sinyal tubuh dan pikirannya sendiri. Mereka tahu kapan harus berhenti, kapan harus istirahat, dan kapan waktunya fokus penuh. Di mata dunia, mereka tampak santai, tapi sebenarnya, mereka sedang menjaga ritme agar tidak kehilangan arah. Mereka tahu energi mental itu seperti baterai. Kalau dihabiskan tanpa kendali, tidak ada lagi tenaga untuk hal yang benar-benar penting. Dan di era modern, kelelahan sering disalahartikan sebagai dedikasi. Padahal, banyak orang tidak sadar sedang mengorbankan kesehatannya demi terlihat produktif. Orang malas jarang terjebak di sana. Mereka tidak ingin membuktikan apa-apa, mereka hanya ingin tetap utuh. Bagi mereka, produktivitas bukan tentang berapa banyak yang dikerjakan, tapi berapa banyak yang benar-benar berarti. Contohnya bisa kita lihat dari para kreator atau penulis besar yang tidak bekerja sepanjang hari, tapi punya jam tertentu di mana mereka benar-benar fokus. Mereka tahu, dalam 2 jam dengan energi penuh, hasilnya bisa lebih tajam daripada 8 jam kerja setengah sadar. Kemalasan, di tangan orang yang sadar batas dirinya, bukan kelemahan. Itu bentuk kecerdasan emosional. Cara tubuh menjaga keseimbangan agar pikiran tetap jernih untuk berpikir lebih dalam. Lebih memilih berpikir daripada bergerak. Ada kalanya, kemalasan justru memaksa seseorang untuk berpikir lebih dalam sebelum bertindak. Orang yang malas tidak suka repot, tapi disitulah letak keunggulannya. Karena enggan membuang tenaga, mereka berusaha memastikan setiap langkahnya efisien dan tidak perlu diulang 2 kali. Dalam psikologi kognitif, hal ini disebut strategic delay. Menunda bukan karena takut bekerja, tapi karena ingin memahami sistemnya terlebih dahulu. Mereka berhenti sejenak bukan untuk menghindar, tapi untuk mengamati pola. Sebelum bergerak, mereka memetakan masalah, menghitung risiko, dan merancang cara agar pekerjaan bisa selesai dengan sedikit usaha. Kalau diperhatikan, banyak pemikir atau penemu besar justru punya kebiasaan diam lama sebelum mulai. Einstein misalnya, pernah mengatakan bahwa jika diberi 1 jam untuk menyelamatkan dunia, ia akan menggunakan 55 menit untuk memikirkan masalahnya, dan hanya 5 menit untuk mencari solusinya. Itu cara berpikir orang yang malas terhadap kerja tanpa arah, tapi sangat serius terhadap esensinya. Dan dalam kehidupan sehari-hari,
Kita bisa melihatnya pada seseorang yang membuat sistem kerja otomatis agar tidak perlu mengulang tugas sepele, atau seseorang yang menulis template pesan agar tidak perlu mengetik ulang setiap kali. Dari luar, tampak seperti tindakan orang malas. Tapi sebenarnya, itu bentuk kecerdasan praktis, menghemat waktu untuk hal yang lebih penting. Jadi, saat orang lain sibuk terus bergerak tanpa arah, mereka memilih berhenti sebentar untuk memastikan arah yang dituju benar. Karena bagi mereka, kecepatan tanpa arah sama saja dengan kesesatan yang dipercepat. Tahu prioritas. Di dunia yang memuja multitasking, kemampuan untuk berkata tidak sering dianggap kelemahan. Padahal, justru di sanalah letak kecerdasan orang malas. Mereka sadar, waktu dan energi adalah sumber daya terbatas. Dan karena itu, mereka tidak mau menghabiskannya untuk hal yang tidak memberi nilai. Orang malas jarang terjebak dalam ambisi palsu. Mereka tidak merasa harus selalu terlihat sibuk atau mengikuti semua tren. Dan keputusan untuk diam itu, seringkali, jauh lebih bijak daripada keputusan untuk bergerak tanpa arah. Filsuf Arthur Schopenhauer pernah menulis, kecerdasan sejati terlihat dari kemampuan memilih yang penting dan mengabaikan yang tidak. Kalimat itu mencerminkan cara berpikir orang malas, selektif, tapi tajam. Mereka tidak menolak kerja keras. Mereka hanya menolak kerja keras yang tidak bermakna. Dalam kehidupan nyata, ini bisa kita lihat pada orang yang hanya fokus pada satu proyek tapi menekuninya dengan sepenuh hati. Atau seseorang yang menolak kesibukan sosial hanya agar punya waktu tenang untuk berpikir. Bukan antisosial, bukan juga pemalas dalam arti negatif. Mereka hanya tahu apa yang layak diperjuangkan. Dan di zaman ketika semua orang ingin melakukan segalanya sekaligus, kemampuan untuk menyaring prioritas adalah bentuk kemalasan yang paling produktif. Menghargai waktu luang. Orang malas sering dianggap tidak punya semangat hidup. Padahal, mungkin mereka hanya lebih tahu cara menikmati hidup. Mereka memahami bahwa waktu kosong bukan musuh, melainkan ruang untuk bernapas, tempat ide-ide muncul tanpa paksaan. Di momen itulah, otak manusia bekerja secara paling kreatif. Riset Mind Wandering Theory oleh Smallwood dan Sculler 2006 menjelaskan bahwa ketika pikiran kita mengembara bebas, otak membangun koneksi baru antara hal-hal yang sebelumnya tidak berkaitan. Dengan kata lain, saat kita terlihat tidak melakukan apa-apa, sebenarnya otak sedang bekerja dengan cara yang lebih halus, menciptakan asosiasi, kemungkinan, dan ide-ide baru. Itulah sebabnya banyak ide besar lahir saat seseorang sedang mandi, berjalan santai, atau sekedar berbaring menatap langit-langit. Karena di saat itulah, pikiran punya ruang untuk bernapas. Orang malas tahu nilai dari ruang itu. Mereka tidak memaksa otak bekerja terus-menerus. Mereka tahu bahwa inspirasi sering muncul bukan saat kita menekan diri, tapi saat kita memberi jeda. Dan di tengah dunia yang mengukur nilai diri dari seberapa sibuk seseorang, kemampuan untuk tidak melakukan apa-apa dengan sadar menjadi bentuk perlawanan yang sunyi, sekaligus bentuk kebijaksanaan. Tidak anti kerja keras. Mereka hanya tahu bahwa istirahat juga bagian dari berpikir. Karena malas, justru menyelesaikan hal lebih cepat. Ada paradoks yang menarik. Orang malas seringkali lebih cepat menyelesaikan tugasnya dibanding orang yang tampak rajin. Bukan karena mereka semangat, tapi karena mereka tahu kalau ditunda, rasa malasnya akan semakin besar. Jadi daripada menanggung beban pikiran berhari-hari, mereka memilih menyelesaikannya sekarang, agar bisa segera kembali ke zona tenang mereka. Psikologi menyebutnya procrastination, kebalikan dari prokrastinasi. Kalau kebanyakan orang suka menunda-nunda karena takut mulai, orang dengan kecenderungan ini justru ingin menyingkirkan tugas secepat mungkin untuk mengurangi beban mentalnya. Contohnya sederhana, mahasiswa yang menyelesaikan tugas di hari pertama bukan karena rajin, tapi karena tidak mau dihantui perasaan bersalah selama seminggu, atau pekerja yang langsung merapikan meja setelah rapat, supaya tidak terganggu melihat kekacauan kecil itu nanti. Di baliknya, bukan dorongan disiplin, tapi keinginan untuk cepat bebas dari hal yang membebani pikiran. Dan di situ letak kecerdasan orang malas. Mereka tahu bahwa menunda tidak membuat segalanya lebih ringan, hanya menunda ketidaknyamanan yang sama ke waktu yang lebih buruk. Jadi mereka memilih untuk menanggung sedikit lelah sekarang, agar bisa benar-benar santai nanti. Bukan karena mereka pekerja keras, tapi karena mereka tahu,
Kebebasan berpikir jauh lebih bernilai daripada kemalasan yang ditunda. Selama ini kita diajarkan bahwa malas itu dosa produktivitas, bahwa untuk sukses, kita harus selalu bergerak, selalu bekerja, selalu berjuang tanpa henti. Tapi semakin lama, dunia menunjukkan hal yang berbeda, bahwa kadang justru mereka yang melangkah lebih lambat, berpikir lebih panjang, dan memilih diam di saat orang lain panik, yang akhirnya sampai lebih jauh. Kemalasan, pada dasarnya, hanyalah cara tubuh dan pikiran bernegosiasi dengan sistem yang terlalu sibuk. Sebuah mekanisme bertahan agar kita tidak kehilangan arah, dan ketika diarahkan dengan benar, rasa malas bisa berubah menjadi bentuk kecerdasan. Kecerdasan untuk menyederhanakan, memilih, dan memahami apa yang benar-benar penting. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu termasuk orang yang malas tapi efisien? Atau justru terlalu sibuk sampai lupa untuk berhenti dan berpikir? Kalau video ini membuka perspektif baru untukmu, dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share ke temanmu. Bukan untuk angka, tapi agar lebih banyak orang belajar berpikir dengan tenang, dan menyadari bahwa menjadi bijak kadang dimulai dari berani untuk malas dengan cara yang tepat.